Salam jumpa sahabat Rema yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkah dalam. Kali ini renungan akan saya ambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 15, dilanjutkan ayat 19 sampai 21. Semoga kita bisa memperoleh inspirasi iman dari Injil Tuhan ini. Tema renungan kali ini adalah mencari keuntungan. Digambarkan ada seorang yang mau berpergian ke luar negeri dan mempercayakan kepada hamba-hambanya. Ada 3 hamba, yang seorang diberi 5 talenta, yang seorang lagi diberi 2 talenta, yang lainnya adalah 1 talenta. Mereka yang diberikan 5 dan 2 talenta memperlipat gandakannya sehingga menjadi 10 dan 4 talenta. Sedangkan yang 1 talenta, orang itu menyimpannya dan mengembalikan ketika tuannya datang. Boleh Romo katakan bahwa hidup itu ditandai oleh 2 hal. Yang pertama, bahwa hidup ditandai dengan keuntungan yang bisa diperoleh dengan usaha sendiri. Yang kedua adalah keuntungan atau keberuntungan yang diperoleh secara tidak sengaja. Matius melukiskan kerajaan Allah itu bagaikan keuntungan yang digambarkan melalui perumpamaan talenta. Tuhan Allah memberikan talenta kepada setiap orang menurut kemampuannya. Maka talenta yang diberikan pasti berbeda satu dengan yang lainnya. Setiap orang mencari cara sendiri untuk menjalankannya. Ada yang kerja keras, ada yang nyantai atau seenaknya, ada juga yang malas. Perjalanan hidup di dunia ini adalah suatu talenta yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Satu hal yang tidak bisa kita lupakan, bahwa hidup itu sendiri sebuah anugerah. Inilah keuntungan yang sebenarnya, keuntungan dalam tanda petik dalam hidup. Dalam perjalanan hidup, keuntungan akan diperoleh lebih, bahkan berlipat ganda dengan cara hidup yang sesuai dengan iman. Inilah yang disebut kerajaan surga. Tujuan hidup di dunia ini yang melaksanakan talenta yang dimiliki adalah kerajaan surga tersebut. Kerajaan surga bagaikan seorang istri yang cakap, yang digambarkan dengan berbuat baik kepada suami dan tidak pernah berbuat jahat. Digambarkan oleh kitab Amsal dalam bacaan yang pertama hari ini. Ia adalah seorang yang suka bekerja dan juga kerja tangan, dalam arti kerjaan di rumah tangga, juga memasak dan lain sebagainya. Istri hendaknya memberi perhatian kepada orang-orang yang tertindas dan juga orang-orang yang miskin. Istri seperti ini adalah istri yang berharga dari apapun, bahkan perhiasan yang paling mahal di dunia, karena ia adalah istri yang takut akan Allah. Dia adalah juga seorang yang beriman. Inilah kecantikan seorang istri, bukan secara lahiriah atau fisik, yang bahkan akan sirna dan bahkan menipu dengan berbagai macam olesan. Tetapi adalah inner beauty, kecantikan dari dalam dirinya, karena hidup di dalam iman akan Tuhan. Sangat beruntunglah suami yang memiliki istri seperti ini. Nah, gambaran istri di hadapan suami ini adalah gambaran jiwa manusia, gambaran jiwa manusia di hadapan Tuhan. Manusia yang melaksanakan talenta di dunia ini menyenangkan hati Tuhan. Ia bagaikan istri yang cantik di hadapan Tuhan. Bahkan, ia menghargainya lebih tinggi dari segala sesuatu. Orang seperti ini beruntung. Gambaran ini mengungkapkan bagaimana setiap manusia itu mempertanggungjawabkan hidupnya di dunia di hadapan Tuhan.
Maka kalau boleh Romo katakan, bagaimana cara kita mengisi perjalanan hidup ini agar kita bisa mempersembahkan hidup ini secara total kepada Tuhan atau demi kemuliaan namanya. Satu, mungkin kita bisa hidup dengan serius dan bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Setiap saat, setiap detik kita berusaha untuk itu. Yang kedua, kita juga sadar bahwa di hadapan Tuhan kita semua adalah orang-orang yang mempunyai nilai dan harga sedikit atau banyak, tapi pasti mempunyai nilai dan harga. Bahkan Tuhan telah menciptakan manusia menurut citranya sejak awal. Yang ketiga, bagaimana kita juga memberikan diri kita, pemberian diri kita selama kita berada dalam perjalanan hidup ini yang ingin kita persembahkan. Ini kita upayakan, pemberian diri yang seutuhnya. Yang empat, bagaimana kita juga bisa mencoba menjadi berkat bagi orang lain setiap saat, setiap kesempatan, dan orang-orang yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Dengan kata lain, bagaimana kita bisa berbuat kasih dan tidak menundanya jika setiap saat kita ditawarkan di lingkungan kita kesempatan untuk melakukan kasih. Yang keenam, bagaimana jika kita juga berusaha untuk mengikis dosa-dosa kita, agar pada saatnya kita dipanggil Tuhan, kita pun telah selesai, telah tuntas melaksanakan itu. Berbahagialah orang yang kaya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, para sahabat Rema yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mudah-mudahan sabda Tuhan kali ini sungguh memberikan sukacita kepada kita, bahwa kita tidak sendiri. Bahkan dalam perjalanan hidup ini kita bisa melakukan itu semua dengan penuh sukacita. Dan kita justru merasa ringan ketika kita mengalami beban dan penderitaan. Semoga para sahabat Rema dirahmati oleh Tuhan dengan berkat-Nya sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.